Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat semua, apa yang kami sampaikan adalah salah satu sudut pandang saja melihat dari sejarah masa Khulafaur Rasyidin. Ini dari satu sudut pandang, maksudnya bisa jadi karena ini pemikiran, bisa jadi ada pola-pola pemikiran lain yang disampaikan oleh para ilmuwan dari sudut pandang yang berbeda. Mari sahabat-sahabat semua kita melihat bagaimana pola pemikiran yang berkembang pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun sekitar 11 sampai 13 Hijriah dan 633 sampai dengan 635 Masehi. Sahabat-sahabat semua, jika kita melihat sejarah dari aspek pemikirannya, maka kita punya kebebasan melihat satu kejadian dari cara pandang kita terhadap kejadian tersebut. Artinya pengembangan sejarah pemikiran itu berarti ada kebebasan kita untuk melihat satu kejadian dengan banyak cara pandang, banyak cara pemikirannya. Salah satunya kita akan melihat bahwa ternyata perubahan kekuasaan akan berdampak terhadap sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kita lihat pada masa Abu Bakar, bagaimana pemikirannya diawali dari proses pemilihan khalifah. Nah, di situ ada banyak aspek yang berubah. Apa perubahannya? Yakni cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang memilih pemimpin. Bagaimana memilih pemimpin itu? Memilih pemimpin ada melihat mereka berdiskusi, melihat bagaimana proses pemilihan pemimpin itu melalui musyawarah. Ada yang berpendapat harus yang paling senior. Ada yang berpendapat harus yang paling berilmu. Ada yang berpendapat yang paling alim. Nah, disitulah terjadi perbedaan cara pandang terhadap peralihan kekuasaan. Nah, apa sih pengaruhnya perubahan kepemimpinan terhadap perubahan ekonomi? Kita melihat bahwa ketika pada masa Abu Bakar terjadi perubahan kekuasaan, maka yang terlihat adalah pembangkangan terhadap kekuasaan. Salah satu contohnya adalah tidak maunya membayar zakat. Terjadi juga kemurtadan. Ya, jadi penolakan terhadap nilai-nilai ajaran Islam atau bahkan keluar dari ajaran Islam. Itu adalah dampak dari proses politik pada masa itu. Namun di sisi lain kemurtadan itu karena memang mereka munafik pada masa Rasulullah, kekuatan luar biasa. Tetapi kemudian ketika Rasulullah meninggal, maka mereka kemudian balik kanan untuk tidak memeluk agama Islam lagi. Nah, ini maksudnya bahwa melihat sejarah itu tentu tergantung dari mana kita melihat. Namun nilai-nilai keorisinilan, nilai-nilai kebersihan orang yang mengungkapkan terhadap sebuah sejarah itu yang akan memberikan manfaat terbesar. Jadi seseorang yang mengungkapkan sejarah itu, kalau kita melihat hari ini, contohnya di Indonesia saja, ternyata sejarah itu sangat dipengaruhi oleh siapa
pemegang kekuasaan. Kita lihat bagaimana sejarah pada masa Orde Lama dan Orde Lama kemudian berseberangan dengan ordenya sekarang kekuasaan hari ini, maka sejarah pun berubah, ya. Sejarah pun berubah. Perlunya kebersihan hati ketika mengungkap sejarah karena akan berdampak terhadap pemikiran penerus, pemikiran generasi penerus. Ini penting, nilai keorisinilan dalam mengungkapkan sejarah. Karena memang demokrasi kadang-kadang menyesatkan kita juga, karena kebenaran itu diukur dengan banyaknya suara. Ini kan berbahaya di situ. Yang berbahaya dari demokrasi juga adalah karena ini adalah proses politik, terutama ketika pemilihan kekuasaan, perubahan kekuasaan, pemilihan pemimpin, gitu kan. Dan berbahayanya lagi, proses pemilihan ini lebih dikenal dengan proses politik, sementara proses politik lebih condong kepada menang dan kalah, tidak condong kepada benar dan salah. Siapa yang menang akan menguasai sejarah, siapa yang kalah akan tersisihkan oleh sejarah. Nah, ini sahabat-sahabat semua, gambaran-gambaran dulu jika disandingkan dengan hari ini. Kita bisa merasakan, Anda bisa melihat, Anda bisa berpikir bahwa sejarah dipengaruhi oleh banyak aspek. Itu sahabat-sahabat semua. Jadi jika kita melihat sejarah pada masa Abu Bakar, yang tampak adalah gejolak, banyaknya kemurtadan, banyaknya orang yang menolak zakat. Ini karena apa? Karena perubahan kekuasaan pada masa itu, dari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada proses meninggalnya Rasulullah, ada kepemimpinan baru yang bernama Abu Bakar As-Siddiq melalui proses pemilihan yang memiliki cara pandang yang berbeda dari masing-masing tokoh Islam pada saat itu, dan itu pun berdampak. Nah, para sahabat-sahabat semua, apa sih yang kemudian berkembang lagi pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Karena kondisi gejolak seperti itu, maka pendekatan Abu Bakar As-Siddiq adalah pada penegakan nilai-nilai Islam, terutama terhadap mereka yang murtad. Berarti Abu Bakar lebih menekankan pada pendekatan kekuasaan, pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan bentuknya adalah penegakan syariah, terutama terhadap mereka yang murtad. Kemudian bahwa pada masa Abu Bakar juga ada namanya pendelegasian wewenang. Jadi fungsi kehakiman, fungsi eksekutif, yudikatif pada masa pemerintahan Abu Bakar mulai sedikit tampak. Jadi memang ada beberapa perubahan, termasuk dari aspek hukum, kemudian bagaimana menghukumi mereka yang tidak membayar zakat. Ini adalah ijtihad yang berbeda dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita melihat terjadi perubahan-perubahan ijtihad ini pada masa Khulafaur Rasyidin, apalagi kemudian ke sini. Perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya mencari hakikat pesan Allah. Sama saja. Artinya bahwa orang sayang dengan Islam, orang cinta dengan Islam. Kemudian mereka berijtihad terhadap apa yang terjadi hari ini. Karena kejadiannya itu kita harus berpegang betul bahwa kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini tentu saja tidak sama. Apalagi ketika kita bicara tentang
geografis. Proses kejadian di Arab Saudi sangat berbeda jauh dengan terjadi di Malaysia atau bahkan di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa berijtihad seseorang itu banyak dipengaruhi oleh banyak aspek. Ini yang harus kita lihat dari membaca tentang sejarah ini. Betapa beraninya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika harus menghukum mereka yang tidak membayar zakat, karena perintahnya hanya membayar zakat sementara hukumannya tidak ada. Mulai terjadilah di sini kita melihat bahwa ternyata Al-Quran bersifat universal, Al-Quran bersifat umum. Nah, kita memahaminya melalui beberapa proses yang namanya kita bicara menerjemahkan. Makanya kemudian ada Al-Quran dan terjemahnya. Kalau dulu yang nggak ada kan, kita melihat sekarang kok ada terjemahnya, lah itu proses tafsir. Terjemah di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah tentu berbeda karena bahasanya berbeda. Ada tafsir Banyumasan, ya kan? Artinya Al-Quran berbahasa Banyumas itu berbeda lagi kan. Dari sisi tata bahasa, dari sisi grammar itu kita berbeda-beda. Memahami satu kata dengan kata lain berbeda. Makanya kalau kita mau melihat sejarah apa yang terjadi pada masa Abu Bakar, seharusnya berkaca hari ini bahwa kita butuh persamaan dalam melihat satu kejadian. Untuk apa? Untuk ditafsirkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat semua butuhnya penafsiran itu agar orang paham betul yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Adalah sangat sulit ketika kita melihat satu dalil kemudian difahami kita dengan cara yang atau dengan model bahwa ini yang paling benar. Itu sangat sulit untuk kita menyampaikan seperti itu apabila kita melihat sejarah. Kita melihat bahwa pada masa Abu Bakar sudah terjadi perdebatan yang luar biasa untuk memilih pemimpin. Kenapa harus dipilih pemimpin? Adalah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah. Nah, ini sahabat-sahabat semua, kesadaran yang muncul dari aspek pemahaman tentang sejarah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan pada masa Abu Bakar dalam pemikiran, kita melihat tadi ada pendelegasian ya, pendelegasian kekuasaan pada masa itu. Nah, bentuk-bentuk pendelegasian itu juga menjadi hal yang baru dalam proses, atau boleh dikatakan bahwa ada pengembangan pola kepemimpinan pada masa Abu Bakar, pengembangan dalam makna bahwa apa yang terjadi pada masa Rasulullah kemudian diwarnai oleh sahabat Abu Bakar. Makanya ada beberapa aliran dalam Islam yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu merubah sebagian kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinannya, dan sebagian dari saudara-saudara kita yang beraliran beda kemudian menyatakan bahwa itu sudah keluar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Nah, ini dari dulu memang seperti itu ada. Sama dengan kita hari ini, banyak sekali kelompok kita menyalahkan kelompok lain, padahal itu justru kalau kita melihat sejarah, kerasnya kita terhadap sesama muslim justru akan berdampak negatif, baik dari sisi pemikiran maupun dari sisi ekonomi.
Maksudnya dari sisi pemikirannya kita terlambat dibanding negara lain, dari sisi ekonomi kita menjadi negara-negara miskin. Itu karena perdebatan kita justru pada wilayah-wilayah yang kemanfaatannya sangat kecil. Apalagi kemudian kita mengambil ruang-ruang besar yang dipersempit oleh kita sendiri sehingga mempersempit cara pemikiran kita. Jika ruang diskusi pada masa Rasulullah itu lebih dominan dilakukan oleh Rasulullah sendiri dalam mengambil keputusan, walaupun dalam beberapa kesempatan selalu mengambil keputusan, tapi pada masa Abu Bakar lebih tampak lagi adanya musyawarah ketika mengambil keputusan, sebagai kalau sekarang lah sebagai lembaga legislatifnya. Kemudian yang paling terlihat lagi pada masa Abu Bakar dalam pemikirannya adalah mendirikan Baitul Mal. Jadi awal Baitul Mal adalah pada masa Abu Bakar, walaupun kemudian dalam sejarahnya dikembangkan lagi lebih luas pada masa Umar. Jadi kalau kita melihat sejarah lagi, bahwa apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu ketika jadi persoalan, titik akhirnya adalah Rasulullah. Itu walaupun terjadi musyawarah di beberapa kejadian, atau bahkan Rasulullah bertanya sendiri, atau bahkan Rasulullah hanya diam, itu pun sebagai akhir dari pengambilan keputusan. Tetapi pada masa Abu Bakar justru akhirnya adalah hasil musyawarah. Nah, dari perjalanan sejarah itu tampak kita bisa mengambil pemikiran, hasil pemikiran bahwa ternyata kekuasaan itu akan dapat mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan itu akan mendorong pelaksanaan nilai-nilai keislaman yang lebih masif. Terbukti setelah Abu Bakar As-Siddiq mendirikan Baitul Mal, maka masyarakat lebih merasakan dampak ekonomi yang baik. Dengan penegakan zakat, pendistribusian ekonomi lebih merata lagi. Jadi yang penting kita kaji lebih mendalam lagi bagaimana peran pemerintahan itu mendorong pelaksanaan syariat Islam. Pendekatan kekuasaan efektif terbukti pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kita juga jangan kemudian memilahkan secara hitam putih apa itu syariah. Mari kita tarik sejarah pada masa Abu Bakar dengan hari ini. Kita melihat bahwa penegakan syariah hari ini itu berbeda dengan masa lalu, atau berbeda dengan kajian-kajian Islam secara universal. Mari kita lihat narasi-narasi hari ini, bagaimana mungkin kita bisa menerima cara berpikir yang dibuat parsial. Contoh, ketika pemerintah daerah menegakkan atau membuat sebuah aturan tentang jilbab saja, itu dianggap syariah. Sementara menghukum orang yang mencuri bukan syariah dengan KUHP-nya. Ini kan ada bahan diskusi buat kita. Kenapa? Nah, ini bahan diskusi buat kita adalah kenapa kalau hal yang tidak terlalu esensial justru dianggap syariah, yang betul-betul esensial tidak. Ini kan menarik untuk kita kaji. Kenapa terjadi cara pandang seperti itu hari ini? Nah, Orang tidak boleh keluar malam dianggap syariah.
kan? Sementara ketika pemerintah menegakkan hukum dalam aspek korupsi, justru itu tidak dikatakan bagian dari syariah, padahal Islam sudah jelas melarang itu. Nah, ini bahan diskusi kita. Itu sahabat-sahabat semua, bagaimana proses pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian kita beralih kepada masa Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat semua, inilah tokoh yang luar biasa dalam Islam. Dialah mujtahid yang paling dominan, mujtahid yang paling modern, mujtahid yang keberaniannya untuk mengkaji secara mendalam dari sebuah dalil, kemudian disandingkan dengan realitas yang ada. Makanya kalau kita boleh mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang moderat, seorang mujtahid yang luar biasa. Dia melakukan banyak hal, kan? Tapi lagi-lagi kita juga harus melirik sejarah juga, begitu banyak orang yang menolak dengan Umar bin Khattab ini. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pandangan sejarah, karena memang ketika orang melakukan sebuah kajian-kajian yang mendalam, tetap ada saja yang kemudian melihat dari aspek lain. Inilah sejarah gitu kan. Nah, Umar bin Khattab itu banyak melakukan terobosan-terobosan pemikiran dalam bidang apapun, dan beliau juga banyak meneruskan pemikiran-pemikiran Abu Bakar. Salah satu contohnya adalah bagaimana Baitul Mal kemudian dikembangkan juga oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sahabat Umar ini, beliau ada pada kisaran 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Perluasan dakwah ini sangat dominan pada masa Umar bin Khattab ini. Dia berani untuk memperluas wilayah dalam rangka untuk syiar Islam. Jadi penegakan nilai-nilai Islam lebih kepada dakwah. Nah, itu dakwah. Kita bahasanya pakai dakwah. Karena begini, kita lebih sering hari ini disudutkan oleh saudara-saudara kita yang lain yang tidak seagama. Dari benderanya sudah ada perang. Ketika orang memperluas wilayah, artinya pendekatan dengan peperangan. Makanya ini kita belajar di Pasca, kita melihat, atau yang S1 ya, sedang menempuh kesarjanaan, yang Pasca, yang doktoral, marilah kita merubah pola cara pandang kita dengan menyampaikan sejarah dari aspek lain. Contoh, ketika dulu kita selalu bicara tentang perang, mari kita narasi itu kita rubah dengan cara berdakwah, penegakan dakwah. Islam itu hadir dengan kehalusan, dengan keramah tamahan. Tetapi Islam juga akan dakwah dalam aspek ekonomi, dakwah dengan aspek politik, dakwah dengan aspek kekuasaan. Dakwah yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab itu terhadap saudara kita yang tidak beragama Islam tampak
memasuki wilayah Romawi Persia. Jadi perluasannya adalah cukup jauh juga dalam berdakwah. Pendekatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah pendekatan keramah tamahan, pendekatan mempertahankan keislamannya itu dengan cara kerendahan hati. Namun kemudian apabila ada serangan terhadap umat Islam, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi nilai, dari sisi keamanan, maka Umar akan melakukan atau defensif lah, akan mempertahankan dirinya. Nah, namun apabila dilakukan terus-menerus, maka akan melakukan perlawanan sehingga umat Islam merasa lebih nyaman lagi dalam berdakwah. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan, ada pendekatan melalui pendekatan keamanan, ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan sosial. Itu sehingga perluasan pada masa Umar bin Khattab itu cukup masif dari sisi geografis. Kemudian dari sisi geografis juga, bahwa pada pemerintahan Umar bin Khattab kita melihat pembagian kekuasaan itu didasarkan atas geografis ya. Jadi mungkin pada masa itu karena transportasi agak sulit, pendekatan geografis tampak pada pembagian kekuasaan, antara lain seperti umpamanya ada kekuasaan di daerah Kufa, ada kekuasaan daerah Palestina, ada di Syria, ada di Madinah, ada di Mekah dan lain sebagainya. Jadi dari pemikirannya kita melihat bahwa dalam kekuasaannya, dalam menjalankan kekuasaannya, Umar bin Khattab cenderung melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas geografis ya, atas geografis pembagian wilayah. Ini untuk apa? Untuk lebih mempermudah pendistribusian kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan. Nah, aturan-aturan ini kita lihat dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan kalaupun Umar orang yang cerdas, orang yang tegas, orang yang memiliki keilmuan tinggi, namun dia tetap saja meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Jadi pemikiran yang kita dapatkan dari pemerintahan Umar bin Khattab adalah bagaimana sebuah program yang bagus di masa kekuasaan sebelumnya dan mampu mensejahterakan masyarakat akan digunakan kembali. Nah, kalau di kita kan, kalau ingin melihat dari perubahan-perubahan kekuasaan, justru yang terjadi adalah selalu saja ingin membuat kebijakan yang berbeda. Akhirnya sebuah program tidak pernah tuntas. Nah, apabila kita besok berkuasa, sahabat-sahabat berkuasa, maka sebuah program yang bagus dari masa sebelumnya tetap dilaksanakan kalau kita mau berkaca dari sejarah pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, itu dari aspek bagaimana pembagian kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan pembagian kekuasaan melalui letak geografis. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan ke masyarakat. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemikiran kita dari memahami sejarah, semakin dekat pemerintahan kepada masyarakatnya, maka kesejahteraan juga semakin dekat. Jadi kalau kita ingin mensejahterakan, otomatis kekuasaan harus didekatkan kepada masyarakat. Ini dari perjalanan sejarah ini. Kemudian dalam pemerintahan Abu Bakar juga tampak pengelolaan yang dominan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, menguasai tanah yang ada, baik dari sisi kepemilikannya maupun kemanfaatannya.
kita melihat bahwa ada Usr, ada Kharaj dan lain sebagainya, banyak dikembangkan pada masa Abu Bakar ini. Jadi dari sisi tanah itu sendiri yang dilakukan pengembangan pemikiran, dari sisi pengolahnya, kemudian dari sisi kemanfaatannya. Nah, ini dikembangkan oleh Abu Bakar sehingga kemudian tanah itu bisa bermanfaat maksimal untuk kesejahteraan bersama. Mereka yang beragama Islam, yang tidak beragama Islam juga diatur. Mereka yang melakukan kegiatan ekonominya dengan memanfaatkan tanah tersebut juga diatur. Nah, ini sesungguhnya pola pemikiran yang luar biasa agar tanah tidak dimanfaatkan, padahal itu adalah ciptaan Allah yang untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya. Begitu juga bagaimana tanah itu dipajaki, dibebankan pajak. Ini sudah luar biasa pada masa Umar ini. Proses ijtihadnya luar biasa berani, sehingga harapannya mampu mensejahterakan masyarakat. Kemudian pada masa Umar juga manajemen sudah tersentuh. Bagaimana mengelola zakat lebih moderat dengan pengembangan di Baitul Malnya lagi. Jadi proses manajerial pada masa Umar ini sangat dominan. Ada perubahan-perubahan yang signifikan dari masanya Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada juga Usr. Nah, ini dikembangkan juga dengan pola manajemen yang lebih masif. Kenapa dikatakan masif? Karena tidak hanya didasarkan atas orang, tetapi atas sistem yang untuk mengukur perilaku orang. Nah, ini pendekatan manajemen dalam Usr juga terlihat. Kemudian ada juga bagaimana mata uang. Pada mata uang pada masa pemerintahan Umar ini sudah mulai diberlakukan, seperti dinar, kemudian koin emas, dirham, perak, itu sudah mulai diatur pada masa Umar. Kemudian juga diatur juga bagaimana sedekah, bagaimana kesejahteraan juga. Nah, ini sebenarnya bagaimana kesejahteraan juga menyentuh umat non muslim. Nah, ini keberanian kan tampak dari sejarah bahwa Umar juga berani mensejahterakan non-muslim. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi semuanya. Jadi jika Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, proses itu sudah lebih dominan tampak, lebih dominan tampak pada masa Umar bin Khattab. Jadi sesungguhnya pembaharuan atau pengembangan yang dilakukan Umar bin Khattab ini sangat luas. Kalau kita lihat berarti mulai dari zakat, Usr, kemudian khums, sedekah, kemudian kharaj, jizyah, Usr gitu, dan pengelolaan tanah, kemudian manajerial itu mulai dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Jika melihat ini, kita sebenarnya harus berpikir bahwa ternyata untuk menegakkan nilai-nilai Islami, yang pertama adalah butuh pemikiran yang mendalam terhadap sebuah dalil, yang kedua butuh kekuasaan, yang ketiga butuh kebijakan.
Kemudian kita juga butuh mendakwahkannya. Ini sahabat-sahabat semua. Kemudian dari aspek pengeluaran. Jadi tadi bagaimana sahabat Umar itu mendatangkan pundi-pundi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita mau berpikir bahwa kita melihat untuk dapat mensejahterakan itu, yang pertama kita harus mampu menggali potensi yang ada, gitu kan. Butuh keberanian seorang pemimpin, butuh cakrawala yang luas, kemudian butuh juga kemampuan mengimplementasikan dari sebuah teori. Jadi bukan hanya teoritik. Kalau teoritik nanti kayak khutbah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa. Setelah Jumatan, baik khotib maupun jamaahnya juga nggak paham apa. Karena apa tadi? Karena teori-teorinya terlalu melangi sehingga sangat sulit diimplementasikan. Jadi butuh memang membumikan sebuah teori itu. Kemudian dari aspek pengeluaran, bahwa pada masa Umar ini ada beberapa hal yang baru yang dikenalkan oleh beliau, yakni distribusi keuangan negara untuk pembangunan, distribusi keuangan negara untuk pertahanan, dan distribusi keuangan negara untuk pensiun. Ini aspek-aspek baru dari sisi apanya? Tentunya dari pembangunannya yang berbeda, pertahanannya yang berbeda, ada pensiunannya yang berbeda dengan pola-pola sebelumnya dari sisi pengeluaran. Nah, kadang-kadang kita juga butuh pemikiran yang berubah. Salah satunya bicara tentang pendistribusian. Jika Umar dapat memberikan sesuatu masyarakat dengan uluran tangan langsung, justru kita lebih melihat dari aspek politisnya. Padahal sesungguhnya ketika Umar memberikan bahan makanan langsung ke masyarakat, seharusnya yang dilihat oleh kita adalah pendistribusian kesejahteraan, pendistribusian keadilan. Itu yang kemudian melihat kita pada permukaannya. Jadi sebenarnya memberikan langsung ke masyarakat hari ini aspek politisnya lebih besar dibandingkan memberikan langsung pada masa Umar. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kita tadi membaca sejarah dari aspek luarnya, bukan intinya butuh pendistribusian langsung ke masyarakat. Artinya apa? Sesuatu ini aspek yang agak nakal-nakal sedikit berpikirnya maksudnya. Jadi kalau Umar sudah bicara tentang manajemen perencanaan seperti ini, sesungguhnya kita itu bisa keluar dari apa yang sudah kita rencanakan ketika ada aspek yang sangat urgent untuk dilakukan saat itu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang di luar perencanaan. Ini ajaran-ajaran yang bisa kita ambil dengan catatan bahwa itu urgent. Keurgenan itu justru kita yang harus merumuskan, karena kita belajar dari sahabat Umar bagaimana pendistribusian bisa langsung itu. Nah, ini nilainya yang bisa kita ambil, bahwa pengambilan keputusan dari aspek kepentingan masyarakat bisa menafikan aturan yang ada. Artinya lihatlah kita kalau nakal-nakal sedikit, ketika bicara orang miskin aturan tidak penting. Jika kita bicara untuk mensejahterakan masyarakat, aturan menjadi tidak penting kalau kita mau belajar dari sejarah. Jadi kemiskinan itu adalah aspek yang bisa
melampaui aturan. Jadi lihat kita itu dari kemiskinannya, bukan dari aturannya. Nah, yang paling banyak di kita hari ini adalah bagaimana kita melihat aturan, bukan seberapa urgent orang itu membutuhkan. Ini aspek yang bisa kita diskusikan lagi. Artinya ini bahan-bahan diskusi kita. Oke. Jadi kalau kita melihat di jalan dilarang memberi kepada pengemis, peminta-minta gitu kan. Kalau pendekatannya adalah apapun yang bertentangan untuk pendistribusian kesejahteraan terhadap masyarakat, maka itu bisa dinafikan. Nah, gitu. Nah, di kita malah diatur di pinggir jalan kan, kita sedang melihat apabila memberi gitu kan, itu akan dikenai hukuman. Itu sepertinya kalau kita belajar dari sejarah ini kurang bijak. Tapi itu aturan, ya kita ikut yang mengatur saja. Ikut yang mengatur, jangan kemudian pemerintahan bertentangan dengan nilai-nilai kesyariahan maka pemerintahan itu bisa diperangi. Ya jangan seperti itulah berpikirnya. Mendiskusikan tentang nilai-nilai keislaman kita dibuat secara mendalam, tetapi juga tidak mendiskreditkan yang lain yang ingin berusaha. Mungkin pemerintah membuat aturan seperti itu agar ada peran serta masyarakat dalam bentuk lain. Kan bisa juga kita berpikir itu. Atau pemerintah belum bisa melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45, yakni mensejahterakan umat. Akhirnya diharapkan dengan tulisan itu ada peran serta masyarakat, kan bisa juga. Artinya itu justru akan memberikan nilai positif terhadap umat Islam. Jadi peran serta umat Islam sangat diharapkan dalam mengembangkan, dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, itu kenapa kemudian aspek kesejarahan penting untuk kita terus-menerus kaji, terus-menerus kita perdalam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan yang terjadi justru bagaimana mempertahankan kebijakan yang sudah dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Dia lebih dekat kepada penerus, ya. Lebih dekat kepada melanjutkan, meneruskan estafet selanjutnya, karena memang mempertahankan apa yang sudah ada pada masa Utsman ini juga cukup berat, karena terobosan-terobosan yang dilakukan oleh sahabat Umar itu sudah luar biasa. Jadi dia melanjutkan. Kita mengenal bahwa Utsman bin Affan ini adalah konglomerat pada masa itu. Dia orang yang sahabat yang kaya raya gitu kan, tapi sangat dekat dengan Rasulullah. Dia juga salah satu penyuplai keuangan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada beberapa hal yang dominan juga pada masa Utsman ini. Yang pertama, bagaimana pendistribusian harta Baitul Mal. Ini beliau lebih mengkonsentrasikan kepada mereka siapa yang paling berhak. Kemudian yang paling tampak juga adalah pola perhitungan zakat, sudah mulai perhitungan. Ada zakat itu kemudian dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Ini konsepnya seperti itu. Jadi ada pengurangan-pengurangan. Ini pada masa Utsman. Nah, ini beberapa yang kita lihat dari sahabat Utsman ini. Karena dia sahabat Rasulullah yang sangat dekat, dan kemudian aspeknya aspek ekonomi, tentunya dalam hal pemikiran lebih dominan kepada melanjutkan apa yang dilakukan Umar. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa antara 35 sampai dengan 40 Hijriah, cukup sempit ya waktunya, atau 656 sampai 661 Muharram.
ini kita lihat masanya Utsman bin Affan itu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 645 Muharram. Ini perjalanan yang dari sisi politik sangat menyita pikiran dan tenaga untuk mendinamisasikan masyarakat muslim pada saat itu. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam masa Ali bin Abi Thalib ini juga terjadi gejolak yang luar biasa, dan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan keilmuannya. Kita mendengar wa aliyu babuha, kan. Kalau bicara ilmu ya pintunya adalah Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat tinggi keilmuannya. Nah, dari sini kita lihat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu beragam. Nah, ini belajar dari sejarah juga. Jadi kita harus punya teman-teman yang beragam. Ketika bicara sejarah, kita melihat keberagaman sahabat itu juga penting. Kita berkaca dari Rasulullah. Abu Bakar sebagai orang yang sepuh, punya keilmuan tinggi, selalu taat menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah, gitu kan. Luar biasa kealimannya. Kemudian punya sahabat namanya Umar bin Khattab, seorang pendekar gagah berani yang punya kecerdasan untuk melakukan pembaharuan, modernisasi, gitu kan. Kemudian ada sahabat Utsman yang kaya raya. Kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang ilmuwan yang sangat visioner, sangat luar biasa. Kita belajar dari sejarah, di akhir kita bisa berkaca dari Rasulullah. Keberagaman sahabat itu penting. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa para sahabat sudah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana aspek ekonomi, bagaimana aspek sosial, bagaimana aspek politik. Itu aspek kekuasaan dibutuhkan untuk menegakkan nilai-nilai dan syiar Islam. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai bahan diskusi kita untuk menemukan kejayaan Islam, untuk melihat sisi-sisi positif yang bisa kita kembangkan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.